di perguruan tinggi itu ada 3 kan, biasanya ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri. Nah, di sini kita mau memperkenalkan kepada kalian yaitu jalur Golden Ticket yang hanya ada di Universitas Airlangga. Nah, kira-kira itu semua apa sih? Nah, yang pertama itu dimulai dari jalur Golden Ticket. Nah, jalur Golden Ticket ini bisa dibilang sebagai jalur istimewa gitu. Kenapa jalur istimewa? Karena jalur Golden Ticket ini ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada juara lomba atau olimpiade internasional bidang studi yang sesuai dengan prodi pilihan dan diselenggarakan oleh institusi terkemuka. Artinya apa? Jika di SMA kalian punya prestasi nih di bidang di tingkat nasional maupun internasional, nah kalian bisa banget buat daftar di Universitas Airlangga jalur Golden Ticket itu. Nah, yang kedua ada ketua umum OSIS di sekolah terkemuka. Nah, tadi aku kan kayaknya dengar ada ini Krisna Aji tadi kan ketua OSIS ya. Nah, ini bisa banget nih daftar di jalur Golden Ticket di UNER. Nah, untuk sekarang mungkin untuk sekarang jalur Golden Ticket ini sudah hampir dibuka. Nah, adapun jalur Golden Ticket itu biasanya sebelum SNMPTN. Jika ingin mendaftar dan ingin mengetahui lebih lanjut, nanti bisa ke Instagramnya Universitas Airlangga dan di situ bisa dicari lebih dalam tentang jalur Golden Ticket ini. Atau kalau misal mau tanya-tanya ke aku lewat PC juga boleh. Gitu. Yang ketiga ada jalur Hafiz atau Hafizah 30 juz atau kitab suci agama dari sekolah umum yang akreditasinya A gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian di sini ada yang Hafiz atau Hafizah 30 juz, jadi harus 30 juz ya, nggak boleh kurang. Itu bisa juga daftar jalur Golden Ticket di Universitas Airlangga begitu. Nah, tetapi syaratnya itu harus di luar pesantren, teman-teman. Harus dari SMA negeri gitu. Jadi kalau misalkan dari pesantren, terus kalian hafiz Quran dari pesantren gitu, itu tidak boleh mendaftar jalur Golden Ticket gitu. Adapun persyaratannya, yang pertama yaitu memilih Universitas Airlangga sebagai PTN pertama di SNMPTN. Nah, kenapa harus pilih Universitas Airlangga di pilihan pertama? Karena kalau misalkan nanti nih kalian lolos jalur Golden Ticket itu, terus di SNMPTN misalnya kalian pilih Universitas Airlangga di urutan kedua, otomatis terus kalian keterima SNMPTN di pilihan pertama, otomatis jalur Golden Ticket-nya itu kan sudah gugur gitu. Jadi itulah kenapa kalian harus mendaftar PTN pertama itu di Universitas Airlangga begitu. Yang kedua, terdaftar dan mengikuti Airlangga Education Expo melalui ini ya linknya. Nah, jadi sebelum daftar jalur Golden Ticket, kalian harus daftar AEE atau Airlangga Education Expo. Nah, kalian bisa kepoin semuanya di linknya ini. Gitu. Yang ketiga, siswa yang berlokasi di dekat Surabaya bisa ikut secara luar jaringan atau offline, tetapi yang domisilinya jauh bisa ikut secara daring atau online. Nah, berhubung sekarang lagi pandemi ya teman-teman, AEE tahun ini tuh dilaksanakan full secara online gitu. Yang nomor 4, melampirkan dokumentasi yang dimiliki untuk selanjutnya diverifikasi. Nah, ini jadi kan nanti saat kalian mendaftar AEE, di situ kalian akan diminta untuk mencantumkan prestasi ataupun jenis Golden Ticket yang kalian pilih gitu. Nah, nantinya dokumen-dokumen tersebut seperti sertifikat atau mungkin sertifikat atau bukti bahwa kalian ketua OSIS itu juga dikirimkan langsung gitu. Dokumennya dipaketkan, dikirim ke Universitas Airlangga gitu. Nah, tanggal 20 Februari sudah akan ada pengumuman siapa saja yang mungkin akan mendapatkan ekstra tiket. Begitu. Jadi, nanti sebelum pengumuman SNMPTN nih, nanti itu akan diumumkan siapa saja sih yang istilahnya yang keterima jalur Golden Ticket di Universitas Airlangga begitu. Jadi enak kan teman-teman, kalian bisa kalau kalian daftar jalur Golden Ticket ini, kalian bisa keterima dan kalian bisa tahu kalian diterima di PTN bahkan sebelum pengumuman SNMPTN begitu.
Nah, yang terakhir yaitu pendaftaran Golden Ticket UNER mulai 14 Februari sampai 19 Februari 2022. Nah, ini mungkin berubah ya teman-teman, bisa untuk selengkapnya bisa dicek di link ini. Oh iya, untuk bagi kalian misalkan nanti kalian gagal nih ikut jalur Golden Ticket di UNER gitu, karena kan nggak semuanya bisa diterima jalur Golden Ticket ini, jadi masih diseleksi terlebih dahulu gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, kalian tidak perlu khawatir teman-teman, karena ketika kalian sudah mendaftar jalur Golden Ticket ini, otomatis pihak Universitas Airlangga itu sudah punya catatan gitu. Oh, anak ini berarti sudah daftar Golden Ticket nih. Nah, berarti nanti kalian itu sudah punya peluang gitu teman-teman di SNMPTN gitu. Jadi ada pengalaman dari temanku. Nah, dia itu anak Fakultas Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, dia itu punya prestasi punya prestasi, terus dia daftar jalur Golden Ticket ini. Nah, pas pengumuman, ternyata Pak Rektor itu bukan bertanya tentang prestasi yang telah dia raih, tapi Pak Rektor itu bertanya tentang bahwa si anak itu pernah ikut lomba di Universitas Airlangga gitu. Nah, berarti itu membuktikan bahwa ketika kalian sudah mendaftar jalur Golden Ticket, itu berarti pihak Universitas Airlangga sudah mengerti bahwa oh, anak ini ternyata emang pengen masuk di UNER gitu. Jadi itu bisa memperbesar peluang kalian untuk diterima di Universitas Airlangga begitu. Untuk selanjutnya ada jalur yang paling umum nih, yaitu jalur SNMPTN. Nah, adapun persyaratan SNMPTN pertama, SMA, MA, atau SMK yang mempunyai NPSN. Nah, NPSN ini bisa ditanyakan ke pihak sekolah kalian, biasanya di BK. Gitu. Kedua, ketentuan akreditasi. Untuk akreditasi A itu akan dipilih 40% terbaik di sekolah. Jadi, kalian di sini pasti sudah ada pengumuman siswa eligible kan? Nah, itu merupakan hasil dari pemeringkatan dari ketentuan akreditasi ini, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu maaf teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu mengisi PDSS. Nah, ini nanti bisa diisi saat pendaftaran ya, pendaftaran SNMPTN gitu. Nah, persyaratan bagi siswa yaitu siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 yang memiliki prestasi unggul. Nah, ini maksudnya yaitu siswa eligible yang sudah merupakan peringkat teratas terbaik di sekolah masing-masing gitu. Intinya siswa yang sudah terseleksi begitu. Yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, ini sama ya kayak tadi, siswa eligible yang sudah tersaring atau terseleksi di SMA masing-masing gitu. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, nanti ini juga prosedur ini juga diisi saat kalian mengisi data-data di SNMPTN begitu. Selanjutnya, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio gitu. Nah, mungkin nih bagi teman-teman yang mau masuk jurusan seni dan olahraga, nah nantinya kalian itu tesnya agak sedikit berbeda. Jadi ada ketentuan wajib mengunggah portofolio. Misalkan kalian mau masuk seni, di situ kalian harus mengunggah karya gitu. Yang selanjutnya yaitu tahapan pendaftaran SNMPTN. Nah, yang pertama, pengumuman kuota SNMPTN 2022. Yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah di laman ini. Nah, ini dilakukan oleh sekolah ya, teman-teman. Nah, untuk kalian, daftarnya itu mulai dari ini, memilih PTN dan program studi, unggah portofolio untuk bidang studi seni dan olahraga, memilih jalur seleksi SNMPTN, pengumuman, dan setelah daftar SNMPTN itu nantinya kalian akan daftar ulang. Oh ya, di sini aku mau membagikan satu tips nih untuk lolos SNMPTN. Yang pertama, itu usahakan jurusan yang kalian pilih saat kuliah itu berhubungan saat kalian di SMA. Misalkan nilai kalian yang bagus di SMA itu misalkan nilai kimia ya. Nah,
ketika kalian mendaftar jurusan kimia, nah itu akan memperbesar peluang kalian untuk diterima di jurusan yang kalian pilih begitu. Nah, yang kedua, usahakan jangan linjur. Untuk tahun kemarin di tahun 2021 itu ketentuan linjur itu tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan ya, tetapi lebih ke tidak dianjurkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian linjur di SNMPTN itu peluang kalian untuk lolos itu sangat kecil teman-teman. Yang ketiga yaitu jalur daerah gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian lintas provinsi itu peluangnya akan sedikit berkurang. Maksudnya kalau misalkan kalian memilih universitas di provinsi yang kalian tempati saat ini, itu akan memperbesar peluang kalian untuk diterima di universitas itu gitu. Dan itu merupakan poin tertinggi dari presentase diterimanya kalian di perguruan tinggi begitu. Nah, terus jika kalian memiliki sertifikat ataupun prestasi lainnya yang hanya peserta saja, itu bisa di-upload ya teman-teman, karena itu sebagai bukti keaktifan kalian selama di SMA dan itu bisa menambah nilai plus gitu. Selanjutnya ada jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN itu jalur tes UTBK. Sebentar. Nah, yang ini SBMPTN ini merupakan jalur tes ya teman-teman menggunakan nilai UTBK. Selanjutnya ada Mandiri, ada universitas yang menggunakan nilai UTBK dan juga ada yang menggunakan tes tulis begitu. Nah, ini merupakan tingkat keketatan prodi di SNMPTN. Nah, bisa dilihat di sini. Oh ya, untuk keketatan prodi ini setiap tahun akan berubah ya teman-teman. Nah, ini di SNMPTN 2021 bisa dilihat sendiri ada farmasi. Ini maksudnya di sini farmasi merupakan jurusan yang paling banyak diminati atau bisa dibilang paling ketat di seleksi SNMPTN begitu. Nah, semakin ke bawah ini merupakan prodi dengan keketatan rendah gitu. Jadi oh iya, ini di Universitas Airlangga ya teman-teman, khusus di Universitas Airlangga. Kalau misalkan kalian mau mencari keketatan prodi SNMPTN di universitas yang kalian pilih, kalian bisa mengunjungi web dari universitas yang kalian minati begitu. Nah, untuk sosum sendiri, yang paling ketat ada psikologi, kemudian disusul manajemen, kemudian ilkom, dan juga ini ya bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri, nanti juga bisa dilihat di web dari universitas masing-masing gitu. Ini yang SBMPTN. Nah, ini yang mandiri. Ini yang sosum mandiri. Oke, sudah selesai. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih kembali, Kak Sofia.